warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Leni Salfindri, guru pendidikan agama Islam di SMKS Budi Mulia Palangkaraya, sekaligus mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732376. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKS Budi Mulia Palangkaraya kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Selalu semangat dan belajar ya. Jangan lupa ketika kita belajar itu yang kita niatkan dalam pembelajaran pada hari ini supaya pembelajaran bisa berkembang. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong dicek lacinya, kerapian kalian. Silahkan, apakah masih ada baju yang keluar untuk laki-laki. Kalau perempuan keluar ya bajunya ya, tidak apa-apa. Jadi kalau untuk laki-laki silahkan, kalau ada yang belum rapi dimasukkan ke dalam. Sampahnya ada? Tidak ada? Sudah bersih semua? Ya, alhamdulillah. Karena di agama kita diajarkan bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya lagi kita berdoa ya, untuk memimpin doa. Silahkan ibu kita tolong jalan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih pada dalam, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diawali dengan doa dapat bermanfaat dan kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme ke dalam diri kalian, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu lagu Pancasila. Silahkan untuk media maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Saya berkorban
Hadir, Bu. Sabrina Dinda Putri. Hadir, Bu. Widya Anissa. Hadir, Bu. Yeniwati. Hadir, Bu. Lydia Astia. Hadir. Fatima Azahra. Najwa Hania. Hadir. Muhammad Hasbi Aditya. Hadir. Ya, alhamdulillah. Amin. Nah, selanjutnya, nah ini kita mengulang kembali atau mengingat materi sebelumnya. Apa ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa yang sudah kita pelajari dan kita pelajari? Ya, silakan Nana. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Apa yang kamu ketahui mengenai mensyukuri nikmat? Syukur dan nikmat adalah membuka tentang pengetahuan, dan syukur adalah syukur yang berarti menyebut dan mensyukurinya. Contohnya berterima kasih pada Allah atau menerima apa adanya. Itu mensyukuri nikmat. Nah, selain mensyukuri nikmat, apa yang sudah kita bahas pelajaran pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Wahyu. Memenuhi janji. Memenuhi janji. Memenuhi janji yang seperti apa, Wahyu? Memenuhi janji adalah perbuatan ketika seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain dan menepati janji tersebut. Jadi materi yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah mengenai mensyukuri nikmat dan memenuhi janji. Yang mana itu semua adalah termasuk dari akhlak terpuji atau tercela? Terpuji. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah berarti masih ingat mengenai pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya adalah, nah ini adalah sebuah pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita bahas, apa kalian sudah tahu nih mengenai perkelahian antar pelajar di sekolah? Ya, Ibu mau tanya ke kalian. Soal yang pertama adalah apa yang biasanya menyebabkan perkelahian antar pelajar di sekolah? Apa biasanya yang menyebabkan perkelahian antar pelajar di sekolah? Kenapa? Saling ejek. Oke, selain saling ejek apa? Merendahkan orang lain. Setelah itu pembulian dan juga tidak menjaga lisan. Oke, bagus ya. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika melihat teman kalian terlibat dalam perkelahian? Jadi bagaimana respon kalian terhadap teman yang terlibat perkelahian? Sedih. Apakah kita juga ikut membantu? Tetapi tidak membantu dalam perkelahian. Membantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana dampak perkelahian terhadap hubungan persahabatan dan prestasi belajar di sekolah? Jadi dampaknya apa sih ketika perkelahian pelajar itu terjadi? Dijauhi, betul. Apalagi selain dijauhi? Merusak nama baik apa? Nama baik sekolah. Dan kalau orang tua juga ikut kecewa. Kenapa? Karena perkelahian antar pelajar itu banyak sekali dampaknya ketika kalian melakukan perkelahian antar pelajar. Lalu yang keempat, jika nih misalkan kalian terlibat konflik, apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghindari perkelahian? Berarti upaya pencegahan. Apa yang kalian upayakan untuk mencegah perkelahian antar pelajar? Menjaga pergaulan. Apalagi? Mencari teman yang baik atau memilih teman yang baik. Ada lagi? Menjaga lisan, karena lisan ini berbahaya sekali ketika kita sudah berucap, dan apalagi kalau yang tidak baik. Nah, berarti sudah tahu semua nih mengenai apa yang akan kita bahas hari ini meskipun sekilas. Nah, ini selanjutnya yaitu adalah tujuan. Nah,
minuman keras. Kenapa sih semua itu dilarang? Karena semua itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian perkelahian antar pelajar. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perkelahian antar pelajar. Yang ketiga, dampak negatif apa saja yang ketika siswa itu melakukan perkelahian antar pelajar. Lalu yang keempat adalah bagaimana cara-cara efektif untuk mencegah dan mengatasi perkelahian di sekolah. Selanjutnya, nah ini adalah perkelahian antar pelajar. Nah tadi kan sudah kalian sebutkan nih mengenai pengertian perkelahian antar pelajar. Nah, perkelahian antar pelajar itu adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh siapa? Suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang mana itu berusaha untuk menyingkirkan, bahkan menghancurkan, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Jadi makna dari tawuran pelajar itu sama, yaitu perkelahian yang melibatkan banyak orang dan sekelompok orang. Ada dalil larangan menyakiti orang lain. Ada di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Artinya apa? Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Sudah jelas ayat ini. Kenapa jelas ayat ini? Karena larangan mengenai menyakiti orang lain, bahkan apa? Sampai menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya kenakalan remaja. Nah, untuk kenakalan remaja itu ada dua atau terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis itu situasional. Yang kedua ada jenis sistematik. Nah, kalau untuk jenis situasional itu adalah perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Ya. Lalu yang kedua, delinkuensi sistematik yang mana para pelajar terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi seperti apa? Membentuk geng. Ya, membentuk geng, merasa geng dia yang paling benar, merasa geng dia yang paling kuat, bahkan bisa merugikan orang lain. Ibu yakin di sini tidak ada yang membentuk geng ya? Tidak ada. Alhamdulillah di sini mah anak-anak yang soleh dan soleh. Selanjutnya ada faktor. Nah, tadi kan sudah nih kalian menyebutkan faktor apa saja sih yang menyebabkan perkelahian antar pelajar. Ada 6. Yang pertama ada rasional sois, yaitu perkelahian yang disebabkan adanya faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. Lalu yang kedua ada social disorganization, ya, yaitu perkelahian remaja yang disebabkan karena faktor lingkungan. Lalu yang ketiga ada strength, yaitu perkelahian remaja yang disebabkan karena adanya tekanan dari siapa? Masyarakat. Lalu yang kelima adalah differential association, yaitu karena apa ini? Karena salah pergaulan. Jadi hati-hati nih kalau misalkan salah lingkungan, salah pergaulan itu juga mengakibatkan kita ikut-ikutan dalam perkelahian antar pelajar. Yang kelima labeling. Nah, labeling ini adalah dicap anak nakal. Karena biasanya pelajar yang disebabkan dicap sebagai anak yang nakal itu dia menjadi tumbuh nih menjadi anak yang nakal juga. Padahal tidak semua anak-anak itu nakal ya. Lalu yang keenam, male fenomena. Apa itu male fenomena? Yaitu perkelahian pelajar yang disebabkan karena disanain bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Banyak yang beranggapan seperti itu kan? Anak laki-laki ini banyak yang nakal nih daripada anak perempuan. Kalau anak perempuan mah kalau pendiam, tapi tidak semuanya ya, tergantung pribadinya masih itu faktor-faktornya. Lalu selanjutnya apa? Nah, dampak negatif. Tadi kan kalian menyebutkan nih dampak negatif perkelahian antar pelajar
jadi psikis. Meskipun nih raganya utuh, tapi psikisnya yang diserang. Lalu yang kedua, sanksi. Pasti dia nanti akan mendapatkan sanksi dari sekolah maupun hukum, dan nanti akan merusak yang namanya masa depan. Lalu yang ketiga, mengganggu ketertiban sekolah dan masyarakat, yang mana itu merusak citra sekolah, apalagi dia membawa-bawa nama sekolah. Siapa yang itu jelek? Sekolah. Lalu yang keempat, menimbulkan permusuhan dan ketidakamanan lingkungan. Ini cara efektifnya. Nah, apa aja cara efektifnya? Coba Ibu minta tolong Nana bacakan cara efektif dalam mencegah dan mengatasi perkelahian di sekolah. Beri materi yang banyak agar pelajar dapat memenuhi segalanya, bakal sanksinya sehingga lima merupakan Menemukan dan dirinya dan orientasi hidup yang dituju. Oke, yang kedua, pendidikan kehidupan yang humanis, hubungan antar keluarga, udara yang baik, juga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. coba bicara nomor 3 dan 4. Tiga, di samping faktor keluarga, membangun pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. 4, melalui pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol gejolak jiwanya sehingga tidak melampiaskan hal-hal yang tidak perlu. 5, untuk perkembangan pelajar di lingkungan di sekolah dengan baik. 6, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar agar belajar di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah kasus ya, sebuah video ya, yang mana ini merupakan sebuah dampak negatif yang dilakukan oleh seorang pelajar, yang mana pelajar itu melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan ya. Silakan ditonton dulu, diperhatikan, diidentifikasi bagaimana apa yang masalah yang kalian dapat. Untuk menghemat waktu, Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu. Silakan menyaksikan. Warga Pemkot Subang digegerkan dengan viralnya sebuah video aksi tawuran pelajar SMP berseragam pramuka. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan puluhan pelajar SMP. Kemarin kan sudah Ibu bagi kelompok nih, ya nggak? Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kalian sudah ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD ya, identifikasi masalah apa yang muncul di dalam video yang sudah Ibu sajikan. Silakan LKPD-nya nanti dijawab ya.
Dijelaskan informasi yang ditemukan dalam tayangan video yang berkenan dengan perkelahian antar pelajar. Yang pertama, informasi yang kami dapat dari video adalah tentang tawuran yang dilakukan seorang pelajar SMP membawa senjata tajam sehingga tercebur meskipun tidak ada korban. Kejadian itu bisa mengakibatkan bahaya untuk orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana kalian membuktikan bahwa konsep yang kalian rencanakan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Dijelaskan. Pertama, menurut kami cara menghindarinya dengan menghindari yang namanya kecemburuan sosial. Yang kedua, kita bisa memperbanyak silaturahmi. Dan yang ketiga, tidak mudah terprovokasi. Silakan kelompok lain, ada yang mau menanggapi atau bertanya mengenai hasil jawaban dari kelompok 1. Ayo silakan kelompok 2, apa yang kalian tanggapi? Kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara agar kita tidak terprovokasi? Bagaimana cara kalian agar tidak terprovokasi? Apa? Gimana? Baik, saya menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Jawabannya adalah kita harus bisa mengelola emosi kita dengan baik, karena jika kita bisa mengelola emosi kita, ingatlah kita tidak akan terlibat perkelahian antar pelajar. Pilih pergaulan yang baik, terutama memilih teman yang baik. Jadi jawabannya seperti itu ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kesimpulan lagi. Apa yang kalian dapatkan dari yang sudah ditayangkan di video tadi? Kesimpulannya jadinya apa? Kesimpulan video, bukan kesimpulan mata pelajaran ya, bukan. Tapi kesimpulan dari video. Video tadi bahwasanya kita sebagai pelajar, ngapain? Bikin
astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jemaah, silakan duduk pada tempatnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang kita belajar hari ini. Jangan lupa sholat, jangan lupa belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan kita. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari menjelang siang. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.